Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Khatimul Majlis. Jadi Pak, saya kalau bilang Khatimul Majlis harus fasih ya. Khatimul Majlis Al-Hajj Ruhani. Di sebelah saya ini ada pakar bahasa Arab. Mohon izin Ustadz, mohon nanti diluruskan. Jadi kalau bicara Ustadz yang asli atau enggak, Bapak Ibu sudah perso ya. Sebelah saya Khatimul Majlis, sebelah saya Al-Muhadir ya, beliau dosen pakar bahasa Arab. Kalau saya ya badal aja Pak, pengganti. Al-Mukarram Sahibul Bait Ibu Anissa dan Bapak Sajjad. Ini kombinasi makna nama yang pas Pak Rohani. Sajjad ahli sujud, Sajjad, Masya Allah. Nah, Nisa ibu yang mengayomi, menaungi keluarga dengan sangat baik. Bersama Bapak Fauzan dan Ibu Tati. Juga para ustadz, para masyayikh yang ada di majelis ini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi atau bersilaturahim dengan Yayasan Khairu Ummah Amanah. Kebetulan bertempat di angkringan nambah terus 9. 9 ini memang namanya Bu Pak ya? Atau nambah terus aslinya? Nambah terus. Kalau biasanya nambah terus itu daharnya ya nambah terus. Kalau hari ini insya Allah nambah terus 1 imannya. Karena kan kita semua tahu kadang-kadang kita agak bener, kadang-kadang agak salah kan gitu Pak, namanya manusia ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Mudah-mudahan dengan mengambil tempat pengajian di angkringan nambah terus, selain nanti hidangannya nambah terus Pak, iman kita insya Allah nambah terus dan persaudaraan kita semakin kuat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Yakuwa yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam rangka halal bihalal. Ini betul-betul tradisi Indonesia. Barangkali di Mesir yang Ustadz Miftah pernah belajar, tidak ada Pak ya? Tidak ada. Di Sudan ya, Bapak di Sudan ya, bersama Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Jadi saya semakin ngeper Pak, karena sebelah saya ada Ustadz, saudaranya Ustadz Somad. Nah, saya belajar di Australia bersama Pak Rohani, juga di Amerika. Tidak ada semacam ini. Ada namanya Eid Gathering. Eid Gathering itu ya kumpul-kumpul lah setelah kita melaksanakan sholat Id. Tapi di Indonesia kita punya halal bihalal, halalun bihalalin. Kalau di tarkib itu mungkin nggak jelas ya Pak. Tapi konon katanya, kata para ahli, halal bihalal itu dari kata tolabu halalin bitoriqin halal. Jadi mencari yang halal dengan jalan yang halal. Ngapuro ing ngapuro, saling maaf memaafkan. Karena yang namanya manusia itu ya pasti itu ada apa namanya, lukanya itu pasti kalau kita bergaul dengan, jangankan dengan teman, dengan saudara sendiri, dengan istri, orang tua, pasti kita ada kelirunya itu pasti namanya manusia. Kalau enggak kita malaikat Pak. Nah karena itu kita melakukan halal bihalal. Nah halal bihalal itu yang tradisi kita sejak zaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, majalah Suara Muhammadiyah tahun 1924
itu sudah menurunkan tulisan seorang warga Muhammadiyah di Kebumen berjudul Halal Bihalal di Suara Muhammadiyah 2019-24. Kemudian ditradisikan di negara kita atas permintaan Presiden Soekarno kepada Kiai Haji Wahab Faslullah diselenggarakan halal bihalal kenegaraan rutin. Jadi ini merupakan tradisi yang asli Indonesia. Halal bihalal itu spiritnya dua, Pak. Minimal dua lah spiritnya. Pertama adalah semangat silaturahmi atau silaturahim. Kira-kira mana yang benar, Bu? Silaturahim atau silaturahmi? Hah? Silaturahim atau silaturahmi? Abdurrahim atau Abdurrahmi? Kalau Abdurrahmi tidak ada, Pak. Abdurrahim, hamba yang maha rahim. Silaturahmi dan silaturahim itu sama-sama benar, cuma maknanya yang sedikit berbeda. Kalau silaturahmi itu kata serapan yang sudah dipakai di dalam bahasa Indonesia baku. Kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ada Bu Santi tadi ya. Mohon maaf Bu, mohon diluruskan. Saya dikelilingi banyak pakar ini. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya istilahnya ngedabrus gak jelas Bapak. Mohon izin. Jadi silaturahmi itu kalau menurut KBBI Bu Santi, ini sudah saya buka Bu, insya Allah benar Bu. Itu artinya membangun persahabatan lah, menjaga persahabatan, persaudaraan, silaturahmi. Mungkin asalnya dari kata silatun dan rahmun. Rahmun itu mungkin masdar Pak ya, dari rohima ya, kasih sayang. Jadi silatun itu tali atau menyambung atau sambungan, rahmun itu kasih sayang, jadi menyambung kasih sayang. Tetapi yang terdapat di dalam berbagai teks atau nas-nas, terutama hadis, itu bukan silaturahmi, tapi silaturahim, yang maknanya sedikit berbeda dan sangat penting untuk kita jaga. Apa maknanya? Silatun, silah itu ya tali atau hubungan, wasolat syai' bisyai', ya, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, wasilah. Silah itu masdarnya, bahasa Inggrisnya jiren ya Pak ya, jeren, bukan jaran Pak ya, jeren. Jadi kata kerja yang dibendakan, jeren Pak ya, silatun, rahim. Kita kan keluar dari rahim. Jadi silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan, terutama dengan saudara, keluarga sendiri, yang kalau memutusnya itu sangat berdosa. Rasul pernah bersabda, la yadkhulal jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim dengan saudara kandung, ipar, apalagi orang tua, mertua, sepupu, kan masih kerabat tuh, ada kerabat rahim kan. La yadkhulal jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Buh sebabnya apa mergo warisan, mergo ora disopo, mergo apapun sebabnya, pokoknya yang memutus tidak akan masuk surga. Karena redaksinya itu ada yang lan yadkhula, lan itu artinya tidak akan Pak ya. Ada juga hadis yang lain la yadkhula, tapi ada yang lan, tidak mungkin Pak. Makanya kita mesti sambung silaturahim, terutama yang rahim ya, silaturahim gitu. Makanya kita menyelenggarakan halal bihalal ini penting supaya apa? Menjaga silaturahim dan silaturahmi. Dan ini bagian dari ibadah. Jadi kalau ditanya kenapa kita mesti halal bihalal, ya ini kita menjaga silaturahim atau silaturahmi. Dan silaturahim itu adalah ibadah, perintah dari Allah melalui Rasulullah, ya kan? Bagaimana? Dalilnya opo Pak? Nah, kalau orang-orangnya kuat itu mesti dalilnya opo Pak?
nek karo wong enu ora usah Pak ya. Oke, kiai ngendikan manut nggih. Kata nggih Pak. Tapi nek karo wong yaku ini dalil apa Pak? Makanya saya mesti belajar 2 malam ini Pak. Jadi silaturahmi atau silaturahim itu adalah ibadah karena merupakan perintah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." 1. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Jelas ini, falyasil rahimah. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi 3 kali diperintahkan. Ini penting untuk kita garis bawahi bersama ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Jadi kalau hari ini 2 keluarga Sohibul Bait sedang memuliakan kita Pak, dengan berbagai macam kemuliaan yang sudah kita terima ini, beliau berdua sedang melaksanakan perintah Allah, dan ini ibadah. Kelihatannya cuma minum-minum ini apa Pak? Teh atau? Ini jahe. Jahe lah. Tapi nanti minumnya nanti Pak, ini jahe cuma tanya aja Pak. Kelihatannya cuma jahe, perkara dunia nih, perkara dunia. Tapi sebenarnya perkara akhirat ini. Ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Rasulullah pernah bersabda ya, kam min suratin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayakunu min a'mal akhirah bi husnin niyah. Ini kata sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak amalan yang kelihatannya amalan dunia, ya, ini amalan dunia semua, ini ada fit. Nah ini fit amalan dunia, bukan aqua, ini fit. Kelihatannya amalan dunia, ya. Fayakunu min a'mal akhirah bi husnin niyah. Tapi amalan duniawi itu menjadi amalan akhirat dengan niat yang benar, niat yang baik. Niatnya apa? Melaksanakan perintah Allah tadi, silaturahmi tadi, memuliakan tamu, perintah Allah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah. Ada berapa banyak amalan-amalan gambarnya, bentuknya, wujudnya seperti amalan akhirat, fayakunu min a'malid dunya bisu inniyah, tapi sebenarnya itu adalah amalan dunia karena niatnya tidak tepat. Nah ini yang mesti kita waspadai. Wujudnya ngaji Pak, tapi niatnya mungkin orang benar. Wujudnya haji umroh, tapi mungkin ya niatnya kurang tepat. Wujudnya azan, sholat, mungkin puji-pujian, tapi mungkin niatnya kurang tepat. Semuanya itu kalau kurangnya tepat menjadi min a'malid dunya. Mungkin mendapatkan manfaat duniawi mungkin ya, tapi amalan akhirat nggak dapat. Nah ini yang mesti kita waspadai. Gitu. Jadi kalau diundang Sohibul Khatimul Majlis datang ke sini, ya niatnya jangan karena nggak enak sama Pak Rohani atau nggak enak sama Bu Nisa atau Pak Sajat, ya niatnya ya tadi, niatnya ya kita datang untuk silaturahmi atau silaturahim, melaksanakan perintah Allah. Jadi kita silaturahmi karena itu, pertama ini adalah ibadah. Yang kedua, kita itu bersilaturahmi atau bersilaturahim karena memang silaturahmi tadi belum selesai hadis saya. Belum selesai, ini terlalu buru-buru karena ingin nambah terus Mas. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi hadisnya Rasul meneruskan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, sambungen kerabatmu. Paman dikunjungi, ponakan ditekani,
Pak D disowani, apalagi orang tua. Tapi kayak anu Pak, medhot karo aku, ora gelem karo aku melengos. Nah, ini perkaranya Pak. Kalau orang lain melengos, mosok ya kita ikut-ikutan melengos. Memang ini ngomongnya kadang-kadang gampang Bu ya, tapi memang kadang-kadang dilakukan itu sulit kadang-kadang memang. Kadang kita kalau ketemu orang dipelengosi lah kadang sakit hati ya. Biasanya sakit hati. Tapi kalau kita ikut-ikutan melengos ya berarti sama saja. Ingat Rasulullah SAW pernah bersabda ini. Ini penting sabda beliau ini Bu. Beliau bersabda, Salatun kata beliau, salatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah, kata Rasulullah. Ini kalimat ini sangat penting, kita ingin tapi sulit. Apa kata Rasulullah? Salatun, ada 3 hal kata Rasulullah. Man kunna fihi, barang siapa yang ada 3 hal itu di dalam seseorang, atau barang siapa yang punya 3 hal ini atau salah satu dari 3 hal ini, kata Rasulullah, hasabahullahu hisaban yasira, Allah menghisab dia dengan hisab yang gampang. Kita kan kalau sedang diuji ya, ujian skripsi atau tesis atau disertasi, apa ditakoni polisi, nening dalan takoni polisi dulu Pak. Kan kita ingin dihisab atau diinvestigasi secara gampang kan, cepat gampang. Mahasiswanya Pak Ronan ini pinginnya nek ujian skripsi ya sing penak-penak Pak, gitu kan. Nah ini Rasulullah bilang siapa yang punya 3 hal ini Allah akan hisab dengan mudah. Siapa yang ingin dihisab dengan sulit siapa Pak sini? Komandan, meskipun dia ini jenderalnya kokam, anak buahnya banyak. Oh, saya Pak Roni nggak punya anak buah, beliau ini kabeh itu ning sore deh. Itu ya, meskipun kokam, badannya kekar, mobilnya gede. Nek ketemu malaikat suben ya pengen dihisab dengan hisab yang gampang. Siapa yang punya 3 hal ini nanti dia dihisab dengan hisab yang gampang, wa adkhalahul jannah, betul ya. Dan Allah masukkan dia ke surga. Apa itu 3 hal ini? Nah ini apa ini? Yang pertama dia bilang tukti man haramak, kata Rasulullah, tukti man haramak, engkau memberi pada orang yang nggak mau memberi sama kamu. Ini Rasulullah nih, bukan Dani yang ngomong ini. Tu'ti man haramak, engkau memberi pada orang yang nggak mau memberi sama kamu. Kalau kita memberi sama orang yang ngasih kita hadiah wajar Pak. Ya, engkau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamak. Yang kedua nih, wa ta'fu amman dzalamak, engkau memaafkan orang-orang yang menganiaya, menggolimi, nyalahi kowe, gitu. Berat Pak nggih? Berat apa enggak ini? Wah, pono wis pernah nganiaya aku kok tak maafke, ora mungkin. Nek kowe mendung siji tak nek perlu tak pendung loro, gitu. Kamu sekarang menjabat menganiaya saya, nanti saya menjabat tak idek-idek. Itu hasrat atau bisikan manusiawi yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi engkau memaafkan orang yang menzalimi atau berbuat salah, menganiaya. Yang ketiga adalah watasil mangkotoak, engkau menyambung orang yang memutus terhadap kamu. Jadi kan mungkin ya selama kita hidup di dunia kadang-kadang kita pernah mungkin sekali atau 2 kali mengalami mungkin nggak disopo, ya nggak diaru-aru, atau mungkin diplengosi. Nah ini ajaran Rasulullah ya, kamu kalau mau dihisab dengan mudah ya,
dihisab dengan mudah dan dimasukkan dengan kepada surga, ya tadi itu laksanakan itu. Oh gelem Pak gengsi, ya sudah, ya berarti 3 fasilitas itu ya terpaksa ya nggak kita dapatkan. Ini bonus extra point, siapa yang mau ya dikasih, kalau nggak mau ya silakan gitu Pak. Nah, tapi ini sesuatu yang disabdakan oleh baginda Rasul, dan kalau beliau berucap ya insya Allah pasti terlaksana. Kalau kita berbicara mungkin ada bohongnya, mungkin ada selipnya. Kalau Rasulullah yang menyabdakan ya insya Allah begitulah kenyataannya. Jadi Bapak Ibu, kita semua ingin dihisab dengan cara yang mudah, karena manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa, dan kita pasti berharap. Tapi sudah dikasih tahu oleh Rasulullah kunci jawabannya, nah itu berat. Makanya mudah-mudahan setelah kita pulang dari angkringan nambah terus ini, tadi nambah apa Pak? Nambah persaudaraan karena sudah lebih halal, nambah ilmu, mudah-mudahan nambah yang ini Bu, amal yang tadi ini, kita memberi pada orang yang nggak mau memberi, kita memaafkan orang yang kita anggap salah pada kita, yang ketiga kita nyambung wong sing wis mutus hubungan dengan kita, apalagi kalau itu kerabat, jangan sampai Pak. Kalau itu rahim kita, kerabat ya jangan sampai. Kalau teman ya mungkin kita dekati masih jauh kita maklum, tapi kalau kerabat, kalau dia menjauh harus terus menerus kita jangan pernah berhenti. Sebisa mungkin kita mati itu ya semua orang yang kerabat kita ini kita nggak ada masalah sebisa mungkin. Karena keinginan kita di dunia ini apa Pak? Kan keinginan kita sebenarnya cuma satu, apa? Husnul khotimah. Nah ini kan kita mau jadi jenderal, mau jadi bupati, presiden, ustadz, tukang angkringan, khotimul majlis, semuanya keinginannya sama, ingin mati husnul khotimah. Termasuk kita bersama-sama bergabung dalam Yayasan Khairul Ummah Amanah. Apa yang Bapak Ibu cari? Bapak Ibu membiayai orang umroh, apa yang Bapak Ibu cari? Bapak Ibu nanti ada kurban di Boja daerah mu'alaf, apa yang Bapak Ibu cari? Apa sekedar wah hebat keren tampil di YouTube, apa? Atau sesuatu yang lebih hakiki gitu. Makanya kita berkumpul-kumpul itu niatnya ya kalau bisa ya menambah ilmu dan apa. Itu yang pertama Pak. Ini kita sampai jam berapa Pak Rohani? Saat cekap ibu. Sekarang sudah cekap sabun. Iya, sedikit lagi mudah-mudahan. Itu yang pertama. Jadi spirit halal bihalal itu adalah spirit silaturahim atau silaturahmi. Spirit yang kedua dari halal bihalal, dan ini sudah dibicarakan oleh banyak ustadz, banyak kiai, adalah spirit Ramadan. Menghidupkan spirit Ramadan, mengawetkan spirit Ramadan. Kalau selama 1 bulan kita sudah baik atau berusaha menjadi orang baik, maka apakah kita akan berhenti ketika takbir berkumandang? Ya kan? Kita selama Ramadan rajin sholat tahajud, selama Ramadan rajin memberi, apalagi selama Ramadan kita bisa menahan hawa nafsu, nggak gampang muringan misalnya. Kalau makan minum itu jelas ya kita nggak, tapi muringan, mungkin berbohong atau melakukan hal yang selap-selip kita bisa. Apakah hanya selesai sampai Ramadan? Nah, spirit halal bihalal itu mengingatkan kita sekalian supaya jangan berhenti di situ. Kenapa? Ya karena memang Ramadan itu tujuannya tidak untuk Ramadan. Ramadan is not for Ramadan. Bukan. Ramadan untuk apa? Tadi di ayat Al-Baqarah 183 ya Pak, kalau nggak salah. Kita sudah sering mendengarkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintah puasa di Ramadan bukan cuma sekedar puasa Ramadan 1 bulan, tidak, tapi la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai derajat takwa. Nah, kalau kita perhatikan kata-kata la'allakum tattaqun
menurut guru saya Ustadz Miftah ini, tattaqun itu fi'il mudhari' Pak, kata kerja sekarang dan juga akan datang ya Pak, mustakbal ya. La'allakum tattaqun itu mengandung makna sekarang dan yang akan datang. Yang kalau menurut ilmunya Pak Rohani, la'allakum tattaqun itu bisa setara dengan present tense sekarang, present continuous tense sedang, and present future tense masa depan. Gitu Pak. Jadi kalau Allah memilih kata la'allakum tattaqun, jadi sengaja itu. Kenapa kok nggak muttaqun atau muttaqin, tapi tattaqun, supaya ada makna sekarang and continuous terus, dan juga future yang akan datang. Sehingga seperti kata para ulama itu, Ramadan itu betul-betul sekolah atau diklat spiritual buat kita semua. Makanya nggak boleh berhenti seharusnya. Nah, sama seperti di sini ada akademi pelayaran ya, dekat-dekat sini. AMNI. Orang dicetak menjadi pelayar. Itu bagusnya pendidikan dia itu dilihat ketika dia mengalami pendidikan atau justru setelah pendidikan. Bisa dua-duanya Pak. Dia kalau menjadi siswa yang bagus, berprestasi, kelihatan ketika pendidikan. Nilainya bagus, disiplin datang, nggak pernah telat, pekerjaan dosen dikerjakan, tugas dosen dilaksanakan, nilainya 9, lulus cum laude. Bagus kan? Tapi setelah lulus masuk jadi pelayar, ternyata sekali belayar nggak karu-karuan nyetirnya, mesin sekali diongkek bodol misalnya. Ya, wayai ngelon ngetan atau ngetan sidik gitu. Nah berarti nggak berhasil Pak. Sama seperti kita, bukan kita, sama seperti saya. Kalau separuh ini kayak saya gimana? Kita Ramadan bagus, tahajud sehari bisa 4 juz. Ada 4 juz Pak, sehari 4 juz. Apalagi suka memberi sedekah. Nah, kenapa? Kan Allah menjanjikan pahala yang bagus-bagus kan. Bahkan kalau kita ketemu Lailatul Qadar, apa Pak pahalanya Pak? 1000 bulan. Nah, cukup modal kita. Ibarat orang pebisnis warung angkringan, wah modal udah banyak. Badinya sudah banyak. Tapi apakah kita berhenti sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan? Harusnya kan tidak. Harusnya diklat itu ya terus setelah Ramadan. Nah, persoalannya bagaimana cara kita bisa mempertahankan peringkat atau derajat takwa. Nah, itulah yang berat Pak. Ya. Gimana caranya? Satu, kita mesti tahu apa itu takwa. Satu ya. Takwa itu apa Pak? Takwa itu kan kalau menurut para ahli kan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang kita tahu dan menjauhi segala larangan. Itu sudah namanya takwa. Jadi melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan itu sudah takwa. Nah, kalau kita bisa mempertahankan sifat itu atau perilaku itu, kita masuk ke dalam derajat muttaqin. Tapi di samping itu ada karakter-karakter muttaqin yang bisa terrefleksikan atau tercermin dalam seorang yang bertakwa. Salah satunya yang tadi dibacakan oleh adik, siapa namanya? Ubaid, adik Ubaid. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 itu membicarakan tentang karakter orang-orang yang bertakwa. Dan ini juga sudah sering dikaji oleh para alim, para ulama. Di dalam surat itu dijelaskan apa itu ciri-ciri orang bertakwa. Satu, tadi disebutkan. Satu, kan bunyi ayatnya kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga dan ampunan itu disiapkan oleh orang bertakwa. Siapa itu? Pertama, ciri-cirinya ini Pak, kira-kira ciri-ciri ini ada pada kita atau enggak? Satu, alladzina yunfikuna fi sabilil fisarra'i wad dharra.
orang-orang yang mau berinfak atau menginfakkan hartanya, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Kalau kita menginfakkan harta ketika kita sedang kaya, ya dimaklumi dan memang harusnya begitu. Tapi kalau pas orang duit, nah ini ujiannya di situ Pak. Kalau pas bisnis, tadi sedikit saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Farudin tentang bisnis. Kalau pas bisnis lagi bagus, nah, mengeluarkan 1 juta, 2 juta, insya Allah ringan. Tapi kalau pas penghasilan 200.000, gimana Pak? Berapa yang kita keluarkan Pak? Nah, ini tantangannya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, 1 dirham bisa jadi lebih baik daripada 100 dirham. Ini sabda Nabi pada para sahabat. Jadi pas kongko-kongko, mungkin ya waktu itu sedang diadengkan Pak, ngopi-ngopi barangkali. Beliau mengatakan tiba-tiba, para sahabat, 1 dirham itu kadang-kadang lebih baik daripada 100 dirham. Para sahabat kaget, kok bisa ya Rasul? Kok iso 1 dirham lebih daripada 100 dirham? Iya, kalau orang hanya punya 2 dirham, Pak, dia keluarkan 1 dirham, banyak itu Pak. Tapi orang punya 1000 dirham, dikeluarkan 100 dirham, 10%. Jadi kadang-kadang nilai suatu infak atau sedekah itu kadang-kadang tidak dilihat dari besarnya nilai, tapi 1, besarnya pengorbanan, yang kedua besarnya manfaat dari apa yang kita keluarkan itu. Memberikan katakanlah 100.000 kepada orang yang sangat lapar, namanya barangkali ini lebih bermanfaat bagi kita memberikan 100.000 pada cucu kita, barangkali. Jadi nilai satu sedekah atau infak itu 1 dilihat dari besarnya pengorbanan, yang kedua manfaat. Makanya pernah Bapak Ibu sekalian, ada kisah suatu hari, ini cerita-cerita aja nih. Suatu hari Rasulullah itu didatangi oleh seseorang itu datang ke Rasulullah, perutnya lapar. Kita pernah tidak didatangi orang yang, Pak aku luwe rung mangan. Itu kan kalau orang hatinya sedang baik kan pasti tersentuh itu, Pak aku luwe Pak. Itu soal ke Kanjeng Nabi bukan hendak konsultasi, bukan hendak bertanya, hendak, tapi ya Rasul kulo luwe. Luwe itu bahasa harusnya apa Pak? Hah? Lapar ya? Kulo lapar Pak. Kulo dereng mamba. Pak Rohani kulo dereng mamba. Rasulullah karena tahu itu, beliau bertanya kepada istrinya, coro Jawa nih, Bu, duwe pangan orang duwe ya Rasulullah? Nggak punya. Terus tanya pada istrinya yang satunya, duwe pangan apa? Orang duwe ya, enaknya gur banyu putih. Kalau jahe mending Pak, air putih. Bukan susu. Terus Rasulullah keluar, tanya para sahabat, apakah ada di antara kamu yang bisa menjamu tamu ini? Gitu. Tanya. Terus ada orang namanya Abi Tolhah ngacung, saya ya Rasulullah, saya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Abu Tolhah bilang saya ya Rasulullah, beliau sebenarnya nggak tahu di rumah sedang ada apa. Kalau kita kan pasti pikir-pikir dulu, aku ndera ya, WA dulu sama istri, punya nggak? Abu Tolhah, saya ya Rasulullah. Kemudian diajaklah tamu ini ke rumahnya. Abu Tolhah masuk dulu ke dalam, tanya, kita punya makanan? Punya, tapi untuk anak-anak aja, jatah anak-anak. Dia Abu Tolhah dan istrinya udah nggak ada jatah, ada tapi untuk anak-anak. Malam itu Pak, makan malam. Ya udah, anak-anak kasih minum aja, suruh tidur. Berarti kan mungkin dia sudah makan siangnya barangkali ya. Ini tamu nggak makan mungkin sehari atau 2 hari, tapi yang jelas dia sangat lapar.
Sudah anak-anak kasih minum suruh tidur, nanti makanannya suguhkan, lampunya matikan, lampunya ini suruh matikan, piring-piring suruh ngeluarin. Nah istrinya ini karena istrinya taat, ya baik, nggak tanya, nggak banyak cincong, nggak banyak berdebat dulu. Kalau istri sekarang mungkin anakmu mau makannya apa? Anakmu mau makannya apa mas? Ya Allah. Ini cerita sahabat. Singkat cerita, dihidangkanlah di meja itu makanan yang tadinya untuk anak-anak dan piring kosong. Monggo pak gitu. Diajak makan lah. Abu Talha ini hanya tang ting suara piring aja, seakan-akan dia makan. Tamunya lahap makan. Gitu. Singkat cerita, tamunya kenyang, terima kasih banyak sekali sudah makan, karena dia sudah nggak makan selama beberapa saat. Pulang. Nah cerita ini diketahui oleh Rasulullah, entah beliau tanya atau Abu Talha cerita sendiri. Lalu turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara ciri orang beriman yang masuk surga itu adalah mereka itu mengutamakan orang lain atas diri mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walau meskipun ada terhadap mereka itu keperluan. Jadi mereka mendahulukan kepentingan orang lain meskipun dia punya kebutuhan yang sama. Abu Talha mendengar ayat itu turun berkaitan dengan bungahnya bukan main, dia pulang cerita sama istrinya. Cerita kita diabadikan di dalam Al-Quran. Wah ini kalau kita waktu itu menjadi sahabat Nabi, kita belum tentu menjadi sahabat yang utama Pak, belum tentu Pak. Bahkan kita ini beriman atau enggak belum tentu Pak, karena kita biasa pakai otak. Iya kan? Kalau Rasul bilang aku mau mengibar toko Palestina, kita yang punya otak cerdas ora mungkin. Bukan bilang ora mungkin, ora mungkin. Pakai H Pak, ora mungkin. Kenapa? Kita ini pinter-pinter semua. Belum tentu kita. Alhamdulillah kita sekarang lahir mungkin ya dari rahim seorang ibu bapak yang muslim. Alhamdulillah kita ketemu Yakwa. Alhamdulillah kita pernah ngaji. Jadi kita beriman. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, mungkin ujian yang kita terima belum tentu membuat kita menjadi manusia yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama ciri orang yang beriman itu dia yang punya spirit infak dalam kondisi apapun, spirit berbagi. Nah tadi kan sahabat Abu Talha itu spirit berbaginya sangat tinggi. Bisa enggak ini kita contoh, baik ketika kita punya maupun ketika kita tidak punya. Itu yang pertama, ciri orang bertakwa. Ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa mengendalikan amarah dan memaafkan orang lain. Kalau di dalam diri kita masih ada sifat uring-uringan, ya berarti kita perlu berlatih lagi supaya sampai kepada derajat mutakin, karena ciri takwa itu wal kadhiminal ghaidha. Karena pernah ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Dia datang, ya Rasul, ausini, kasih aku wasiat. Kata sahabat ini, ausini, kasih aku wasiat. Rasul karena beliau itu manusia pilihan yang tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu, ya. Rasul itu tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Beliau mengatakan singkat, la taqdo, ojo uring-uringan, ojo uringan, jangan marah, ojo uring-uringan. Kemudian orang itu karena nggak puas, ausini, hadisnya mengatakan farad dadamiroron, dia ulang-ulangi lagi permintaan ausini. Rasul tetap la taqdo, jangan kamu muring-muringan. Nah ini sesuatu yang berat ya, karena marah, kecewa, sedih itu sifat manusia. Tapi makanya perintah Allah bukan hilangkan marah, enggak, tapi kendalikan marah. Wal kadhiminal ghaidha, pegang marahnya, dipegang
gitu. Termasuk ada sahabat pernah suatu kali datang sama seperti sahabat tadi itu, dia minta nasihat, alimni ilman, alim ya Rasul, alimni ilman, ajari aku satu ilmu, ya, yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Nah, yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni anin nar. Beri aku ilmu, ajari aku ilmu yang mendekatkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Rasul bilang, la taqdab walakal jannah, jangan kau marah dan kau akan dapat surga. Ini ternyata ilmu ini Pak, yang namanya ilmu kan harus kita pelajari dan kita latih ya. Nah, ini ilmu kedua yang kita dapat. Jadi satu, infak dalam keadaan bagaimanapun. Kedua, menahan amarah atau mengendalikan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ya, tentu ini tidak mudah, dan karena itu Rasul pun suka memberi contoh ke kita. Kalau saya nggak bisa beri contoh, mungkin barangkali khatimul majelis pun sulit Pak ya. Sulit. Tapi Rasul memberi contoh. Bapak Ibu pernah dengar cerita Rasul bersama seorang Yahudi buta? Pernah ya? Ya saya ceritakan kembali supaya kita ingat ini. Jadi pernah ada seorang Yahudi buta, kerjaannya itu menyebar hoax. Menyebar hoax. Apa hoaxnya? Dia selalu bilang ke orang-orang, jangan kau percaya Muhammad. Jangan kamu percaya Muhammad. Kenapa? Kamu kalau dengar apa yang disampaikan Muhammad itu kamu sesat. Muhammad itu kalau ngomong halus, enak, kamu akan terperdaya. Maka jangan dekat-dekat dengan Muhammad, nanti kamu tertipu. Karena memang Rasulullah itu bicaranya bagus dan juga benar, sehingga orang kalau dengar itu pasti akan ikut. Karismanya itu sangat tinggi Rasulullah itu. Karena karisma tinggi itu, begitu beliau sampai pertama kali ke Madinah, dia langsung diangkat jadi pemimpin orang Madinah. Apakah Madinah sudah Islam semua Pak? Belum. Ada banyak suku dan agama di situ. Suku-suku asli yang saling bertengkar, ada Aus, Khazraj, macam-macam. Ada berbagai macam agama juga. Tapi Rasul karena karisma beliau menjadi pimpinan. Nah, orang ini menyebar hoax. Jangan dekati Rasul, jangan percaya Muhammad. Ya, dia nggak bilang Rasul, Muhammad. Jangan percaya Muhammad, jangan dekati Muhammad. Tapi mendengar orang seperti itu, Rasul ya dia tetap tidak marah dan memaafkan. Yang beliau lakukan adalah seperti yang kita baca dalam sejarah, apa? Setiap hari beliau datangi orang buta ini, beliau kasih makan, karena memang dia ya kerjanya meminta-minta, nggak tahu. Dia suapi, yang keras dihaluskan dulu. Jadi dia bilang, kamu ya yang ngasih makan saya ya jangan dekat-dekat Muhammad. Padahal beliau Muhammad. Jangan percaya sama Muhammad kalau kamu kebetulan ketemu. Ya, beliau anak orang yang sesat. Tapi Rasulullah nggak marah, atau jangankan marah, memberitahu bahwa saya Muhammad aja enggak. Ya. Sampai Rasulullah wafat, orang itu masih menyebar hoax. Ya. Suatu ketika karena Rasulullah wafat, Abu Bakar datang ke rumah beliau, Siti Aisyah. Aisyah itu kan putranya Abu Bakar ya. Wahai anakku, sunnah apa yang Rasulullah kerjakan dan belum saya kerjakan? Tanya ini Abu Bakar. Ada Bapak satu sunnah yang biasanya Rasulullah kerjakan tapi belum Bapak kerjakan. Apa? Memberi makan Yahudi buta di pasar itu. Memberi makan Yahudi buta di pasar. Nah, karena mendengar itu, Abu Bakar datang membawa makanan. Orang ini masih ngomel-ngomel ceramah hoax. Dia kasih makan, dia suapi. Siapa kamu? Siapa kamu? Kata si buta ini. Ya, aku yang biasa beri kamu makan. Bukan kamu. Biasanya kalau orang peninggalannya hilang kan, dia punya kelebihan lain kan? Mungkin perasaannya atau apa. Bukan kamu. Orang yang biasanya ngasih makan saya itu orangnya lembut. Kalau ngasih makan saya sangat enak. Yang keras dihaluskan dulu sama dia. Bahkan menurut riwayat katanya dihaluskan dengan mulut Rasulullah SAW, kemudian dimasukkan ke
ke mulutnya orang itu. Dia sangat baik, sangat halus, bukan kayak kamu ini, masih kasar dia, bukan kayak. Ya Allah, itu menangis itu Abu Bakar. Yang memberi kamu makan itu Muhammad. Muhammad yang kamu caci setiap hari. Ini orang langsung menangis, Pak. Karena orang yang dicaci sama dia ternyata sikapnya luar biasa. Nah, tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW mungkin ya kita tidak bisa meniru teladan Rasulullah, tapi minimal kita satu bisa memaafkan orang yang mungkin pernah berbuat salah. Yang kedua, kita tetap selalu berbuat baik, karena Allah seringkali bilang wa innallaha ma'al muhsinin wa innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu selalu senang dengan orang-orang yang berbuat baik meskipun dia disalahi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.